Halo, jumpa kembali di ruang latihan catur sistematis. Kali ini saya akan tampilkan edisi baru, yaitu edisi partai terkini. Biasanya, saya mencari referensi dari partai yang baru saja dimainkan. Sebelum saya melanjutkan bahasan saya ingin menyampaikan say hello dengan beberapa orang yang saya kenal baik. Seperti Pak Wendy Christian, yang selalu diharapkan bermain oleh klubnya, yaitu seperti klub CMP, Mozaik, dan lain-lain. Butri dari KPC, Deden Haryanto dari Garut. Ingat Garut, saya jadi ingat Kang JJ. Lalu, buat pemain muda berbakat, Mas Zidhauli Ramadan, atau nama ABG-nya disebut Mas Dito dari klub Chess Club Sidoarjo, Bang Burhan dari klub CKKI Pontianak, Akang Zigri Koira dari Sukabumi Chess Community, juga dari Sukabumi Kang Sahroni atau Ablow. Sedikit cerita mengenai Sukabumi, saya jadi ingat waktu saya masih jadi pemain, dari Bandung saya sengaja main ke Sukabumi, dan biasa kita bermain di Capitol. Pada saat itu, pemain Sukabumi yang saya kenal baik adalah Kang Rahmat Ali, Kang Nata Kusuma, Kang Encep, dan yang lainnya saya agak lupa-lupa. Kembali ke catur. Kali ini saya akan membahas partai menarik yang dimainkan oleh Grandmaster muda Nihal Sarin, elo rating 2620 dari India, melawan Grandmaster Magnus Carlsen, elo rating 2847 dari Norwegia. Hal yang dapat dipelajari dari partai ini adalah kehebatan Grandmaster India yang tidak ingin bermain draw, walaupun lawannya mempunyai elo rating yang lebih tinggi. Dan akhirnya Grandmaster muda dari India, Nihal Sarin, berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Semoga mental seperti itu bisa ditiru oleh pemain-pemain muda kita. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Putih membuka permainan dengan E4, dibalas oleh hitam dengan E5, dan partai berlanjut kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, gajah A4, kuda F6, D3. Saya mundur satu langkah. Di sini putih bisa saja bermain normal dengan langkah rokade, B5, gajah B3, gajah E7, benteng S1, rokade, C3, D6. Atau kemungkinan lain saya mundur satu langkah. Dalam posisi ini bisa saja hitam menggunakan varian marsal dengan langkah D5. Kembali kepada posisi analisa. Setelah D6, putih dapat melanjutkan dengan H3 dan seterusnya, karena di sini terbagi lagi beberapa varian. Kembali kepada partai utama. Setelah D3, hitam melanjutkan dengan D6, C4. Saya mundur satu langkah. Kemungkinan lain putih di sini adalah dorongan pion C3. Kembali kepada partai utama. Setelah C4, hitam menjalankan G6. Ide bagus untuk mengembangkan gajahnya ke petak G7. Jadi, gajah lebih bagus ditempatkan di G7 daripada di E7. Partai berlanjut. H3, gajah G7, kuda C3, rokade,
rokade, saya mundur satu langkah. Di sini hitam mempunyai ide kuda D4. Saya mundur satu langkah. Mungkin di sini putih bisa saja melangkah. Gajah makan C6 untuk menghilangkan kemungkinan kuda ke D4. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah putih melakukan rokade, hitam menjawab kuda D7. Dibalas putih oleh gajah E3. Saya mundur satu langkah. Di sini putih bisa saja mencoba dengan gajah G6, gajah G5. Lalu jika hitam melangkah F6, maka kekuatan gajah yang berada di G7 menjadi tidak sempurna. Setelah itu, putih dapat melanjutkan dengan gajah E3 untuk menghilangkan kemungkinan langkah kuda D4. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah E3, hitam melanjutkan dengan kuda D4. Putih menjawab gajah makan D4, E makan D4, gajah makan D7. Kemungkinan lain putih di sini yang lebih aman adalah kuda C ke E2. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah makan D7, hitam melanjutkan dengan D makan C3, gajah makan C8, C makan B2, sekaligus mengancam benteng yang berada di A1. Partai berlanjut, benteng B1, benteng makan C8, D4, C5. Dan di sini posisi hitam sudah unggul. Partai berlanjut, benteng makan B2, C makan D4, benteng makan B7, benteng makan C4, menteri B3, benteng C3, menteri A4. Dan di sini Sarin melakukan langkah bagus dengan langkah benteng makan F3. Langkah taktis yang bagus. Putih menjawab dengan G makan F3, langkah paksa. Jika tidak diambil, maka putih akan kehilangan satu perwira. Dan partai berlanjut, menteri G5, raja H1. Tentu saja saya mundur satu langkah. Putih tidak melangkah raja H2 karena hitam akan melanjutkan dengan gajah E5. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah raja H1, hitam melanjutkan dengan gajah F4, mengancam pion F3, dan sekaligus mengancam gajah ke E5. Raja G2, kembali menteri G5, raja H1, kembali menteri F4. Dan ini biasa dilakukan pengulangan langkah seperti ini untuk memikirkan kemungkinan yang lebih bagus. Putih melanjutkan raja G2, dan di sini Nihal Sarin tidak mau bermain draw, dan disinilah saya sebut salah satu kehebatan Nihal Sarin, yaitu ketika kita lihat bahwa Nihal Sarin mempunyai elo yang lebih rendah daripada Magnus,
Namun dia tidak gentar untuk menghadapi Magnus dan dia menghindar untuk bermain draw dengan langkah pengulangan. Di sini Nihal Sarin bermain dengan gajah E5. Artinya Nihal Sarin menghindar untuk bermain draw. Dan tentu saja hal ini perlu diberikan apresiasi untuk pemain muda India tersebut. Kita berlanjut. Benteng D1 untuk menghindari langkah mat Menteri H2. Dan partai berlanjut. Benteng C8. Langkah bagus untuk menguasai garis terbuka. Putih menjawab dengan Menteri D7. Di sini Nihal Sarin melangkah benteng C2. Saya mundur satu langkah. Sebetulnya dalam posisi ini Putih sudah terkena jaringan mat, yaitu dengan langkah Menteri H2 melakukan langkah skak, Raja F1, Menteri H1, Raja E2, dan ini dilakukan oleh Putih adalah langkah paksa semua. Benteng C2 melakukan langkah skak, benteng D2. Dan terlihat di sini seakan-akan saat serangan dari hitam berhenti. Namun di sini hitam mempunyai langkah bagus, yaitu dengan melangkah D3, melakukan langkah skak, dan mau tidak mau Raja memakan pion yang berada di D3. Benteng C3 melakukan langkah skak, Raja E2, Menteri makan F3 skak, Raja E1, benteng C1 melakukan skak, benteng D1 langkah paksa, Menteri makan D1, maka terjadilah langkah skak mat. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah benteng C2, Putih melanjutkan dengan Menteri E8 melakukan langkah skak, Raja G7, Menteri F7, Menteri makan F7, benteng makan F7 sekaligus melakukan langkah skak, Raja makan F7. Sebenarnya praktis di sini Putih sudah kalah. Namun Putih masih terus bermain, dan aturan catur sendiri tidak boleh memaksa atau meminta lawan untuk menyerah jika seandainya si pemain masih ingin melanjutkan permainan. Di sini Putih melanjutkan dengan F4, gajah makan F4, benteng makan D4, benteng makan A2, benteng C4, gajah E3 memanfaatkan tema pin, Raja F3, gajah C5 tidak terburu-buru untuk mengambil pion yang berada di F2, E5, benteng makan F2 melakukan langkah skak, Raja G3, Raja E6, E makan D6, benteng F5, benteng A4, gajah D6 melakukan langkah skak, Raja G2, A5, benteng E4 melakukan langkah skak, benteng E5 menutup langkah skak, benteng H4 mengancam pion yang berada di H7, gajah B4, dan jelas di sini posisi hitam sudah sangat unggul sekali. Partai berlanjut, benteng makan H7,
A4, benteng B7 mengancam gajah, gajah D6, benteng A7, hitam melakukan dorongan pion A3, raja F3, benteng E3 melakukan langkah skak, raja G4. Saya mundur satu langkah. Jika putih melangkah raja makan E3, maka hitam akan menjawab dengan gajah C5 melakukan langkah skak sekaligus mengancam benteng yang berada di A7. Partai berlanjut. Setelah raja G4, hitam melanjutkan dengan benteng G3 melakukan langkah skak, raja H4, benteng B3, raja G5, benteng makan H3, raja makan G6, benteng G3 melakukan langkah skak, raja H5, raja D5, raja H4 mengancam benteng, benteng C3, raja G4, gajah C5 mengancam benteng yang berada di A7, Magnus melangkah raja F5. Entah ini disebut langkah blunder atau langkah putus asa, karena pada dasarnya dalam posisi ini putih sudah mengalami kekalahan. Dan di sini hitam melanjutkan gajah makan A7. Di sini barulah putih menyerah. Hal apa yang dapat dipelajari dalam partai ini? Yaitu daya juang seorang pemain catur yang hebat. Jika bukan seorang pecatur yang mempunyai mental dan daya juang yang baik, tentu saja akan puas bermain dengan hasil draw ketika melawan elo yang berada jauh di atasnya. Namun di sini kita bisa melihat atau diajarkan bagaimana kita bisa menjadi pemain hebat. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam catur. Gens Unasumus. Terima kasih.